Saudara-saudari, Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka akan lari dari orang itu karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Yesus mengatakan kiasan ini kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian. Karena itu Yesus berkata lagi, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, siapa saja yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Ia akan masuk dan keluar, serta akan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, dalam hati setiap orang selalu ada satu kerinduan yang sama, yakni ingin hidup bahagia. Kita bekerja, berjuang dan berusaha melakukan banyak hal, semua demi satu tujuan itu. Tidak ada orang yang bangun pagi dengan niat untuk menjadi sengsara. Kita semua ingin hidup yang berarti. Namun kenyataannya, tidak sedikit orang yang justru merasa kosong. Secara lahiriah mungkin semuanya ada, pekerjaan, keluarga, bahkan kenyamanan. Tetapi di dalam hati ada sesuatu yang terasa kurang. Seolah-olah kita sedang berjalan, tetapi tidak tahu benar kemana arah tujuan kita. Di tengah situasi seperti itu, Yesus hadir dan berkata dengan sederhana namun tegas, "Akulah pintu." Artinya jelas, kalau kita ingin menemukan hidup yang sejati, kita harus masuk melalui Dia. Bukan sekedar mengenal Yesus, tetapi sungguh menjadikan Dia pusat hidup kita. Saudara-saudari, seringkali tanpa sadar, kita menempatkan hal lain di depan Yesus. Kita lebih mengandalkan uang, keamanan, relasi, bahkan kehendak kita sendiri. Yesus tetap ada, tetapi bukan yang utama. Dan selama itu terjadi, kita sebenarnya belum sungguh masuk melalui pintu. Masuk melalui pintu berarti berani mengambil keputusan, menjadikan Yesus yang pertama, bukan yang terakhir. Saudara-saudari, Yesus juga mengingatkan kita tentang banyaknya suara lain dalam hidup ini. Dan kita tahu dunia sekarang penuh dengan suara. Suara yang menawarkan kesenangan instan, suara yang mengajak kita mengikuti arus, dan suara yang membuat kita lupa siapa diri kita sebenarnya. Semua suara itu sering terdengar lebih keras daripada suara Tuhan. Karena itu Yesus mengatakan bahwa domba-dombanya mengenal suaranya. Mereka tidak mengikuti suara asing karena mereka tahu mana yang benar. Tetapi bagaimana kita bisa mengenali suara Tuhan kalau kita jarang diam? Bagaimana kita bisa mendengar Dia kalau hidup kita penuh dengan kebisingan? Disinilah pentingnya doa. Saudara-saudari, doa bukan sekedar rutinitas. Doa adalah saat kita berhenti sejenak, masuk ke dalam hati dan membiarkan Tuhan berbicara.
Doa adalah saat kita belajar kembali mengenali suara gembala kita. Tanpa doa kita mudah terseret oleh suara yang salah. Dengan doa kita mulai menemukan arah. Saudara-saudari, Yesus tidak hanya menunjukkan jalan, Ia juga memberikan janji. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hidup yang berkelimpahan itu bukan berarti tanpa masalah, tetapi hidup yang penuh makna. Hidup yang damai meskipun badai datang. Hidup yang penuh kasih bahkan di tengah keterbatasan. Itulah hidup ketika Tuhan sungguh tinggal dalam hati kita. Kita bisa melihatnya dalam hal-hal sederhana, dalam hati yang mampu mengampuni, dalam keluarga yang saling menerima, dalam jiwa yang tetap tenang meski hidup tidak selalu mudah. Itulah tanda bahwa kita telah masuk melalui pintu. Saudara-saudari, hari ini Tuhan tidak menuntut hal yang rumit. Ia hanya mengundang kita untuk kembali memilih Dia, kembali mendengarkan suaranya, kembali membuka hati kita bagi kehadirannya. Mungkin kita pernah tersesat, mungkin kita terlalu lama mendengarkan suara yang salah, tetapi pintu itu tetap terbuka dan Yesus tetap menunggu. Maka hari ini, marilah kita mengambil satu keputusan sederhana tetapi penting, menjadikan Yesus sebagai jalan hidup kita. Karena hanya melalui Dia, kita tidak hanya hidup, tetapi benar-benar mengalami hidup yang penuh. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayatinya di dalam